Inilah sosok yang menentang keikutsertaan Alia Rohali di Miss Universe yang penuh kontroversi dan pemilihan Putri Indonesia yang turut vakum. Hai, ini Alfayat. Bagi yang pertama kali mampir, salam kenal. Terus dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Alia Rohali, wanita kelahiran Jakarta 1 Desember 1976 ini, merupakan pemenang dari edisi keempat Putri Indonesia, di mana dirinya dinobatkan pada 8 Maret 1996 di usianya yang ke-19 tahun, 3 bulan 7 hari, dan dihadiri oleh Putri Indonesia 1995, Susanti Manuhutu, serta Miss Universe 1995, Chelsea Smith asal Amerika Serikat. Usianya masih cukup muda untuk sebagai pemenang kontes kecantikan di Indonesia di tahun tersebut. Setelah keikutsertaan Susanti di ajang Miss Universe 95 yang bisa dibilang cukup lancar, sehingga untuk kedua kalinya Yayasan Putri Indonesia turut berpartisipasi untuk mengirimkan Alia Rohali sebagai perwakilan resmi, bukan hanya sekedar sebagai pengamat di Miss Universe. Menurut pengakuan Alia, saat itu dirinya dan Yayasan Putri Indonesia telah bertemu langsung dengan ibu mantan negara, Ibu Tien Soeharto, yang merupakan istri dari Bapak Soeharto yang saat itu menjabat sebagai presiden, mengingat bahwa Ibu Tien adalah salah satu pelopor yang menolak keras wanita Indonesia tampil di kontes kecantikan tingkat dunia, dan Ibu Tien pula yang menarik kembali Indira Sudiro dari karantina Miss Universe 93. Atas pertemuan tersebut, Yayasan Putri Indonesia menyampaikan tujuan mereka untuk mengirim Alia Rohali berkompetisi di edisi ke-45 ajang Ratu Sejagat yang diselenggarakan pada 17 Mei 96 di Las Vegas, Nevada, USA. Dan menurut pengakuan Alia, bahwa ibu negara saat itu memberikan izin, bahkan turut mendoakan Alia agar bisa membawa kemenangan kembali ke Indonesia. Namun nyatanya, Menteri Urusan Peranan Wanita di era Orde Baru, Mian Sugandi, yang merasa keberatan atas keikutsertaan Alia Rohali di kontes kecantikan. Wanita kelahiran 28 Juli 1934 di Magelang, Indonesia ini merupakan salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam pemerintahan Soeharto. Ia sempat menduduki posisi penting dalam era pemerintahan Presiden Soeharto dan menjadi Menteri Urusan Peranan Wanita saat itu. Semasa menjabat, ia sempat menimbulkan berbagai kontroversi dengan ucapannya. Salah satunya, dia sempat mengharamkan ajang Miss Universe. Pada 96, dia berseteru dengan Ketua Yayasan Putri Indonesia, Muriati Sudibyo, karena pengiriman Alia Rohali sebagai wakil Indonesia di ajang Miss Universe. Sebenarnya, Alia Rohali hanya datang sebagai partisipasi observer katanya, tetapi ternyata ikut berfoto mengenakan baju renang sehingga mengundang kemarahan Menteri Urusan Peranan Wanita ini, dan sempat mengancam akan memanggil Yayasan Putri Indonesia ke DPR. Ia menyatakan sangat keberatan karena awalnya hal ini dianggap koleksi pribadi, tetapi kemudian bocor ke media massa. Foto Alia mengenakan bikini saat sesi penilaian baju renang tersebar luas ke media di Indonesia. Kendati saat itu, Yayasan Putri Indonesia sudah memaksimalkan penjagaan untuk tidak tersebarnya dokumen-dokumen yang seharusnya cukup jadi arsip dari yayasan. Namun YPI kecolongan, dan diduga ada salah satu kiriman dari media Indonesia memotret momen saat Alia sedang mengenakan bikini tersebut. Alia Rohali saat itu mengaku memang tidaklah nyaman untuk mengenakan pakaian renang di kontes tersebut. Namun sesi itu tetap menjadi bagian dari pemilihan Miss Universe saat itu. Foto Alia yang mengenakan bikini di Miss Universe seketika menjadi berita utama di media di Indonesia. Bahkan berita Putri Indonesia mengenakan bikini di ajang Miss Universe hampir menutupi kabar dari kasus Edi Tansil, seorang terpidana kasus korupsi 1,3 triliun yang kabur dari penjara. Kontroversi Alia ini bahkan dimuat menjadi cover utama di majalah dan surat kabar saat itu.
Berita ini saking besarnya di zaman itu sampai memancing kemarahan dari Menteri Urusan Peranan Wanita. Yayasan Putri Indonesia sempat diancam akan dipanggil ke DPR, dihujani hujatan sana-sini baik Alia maupun Yayasan Putri Indonesia itu sendiri. Karena sudah besarnya kontroversi dari berita ini, satu-satunya yang dapat meredam kemarahan massa ialah presiden itu sendiri. Presiden kedua Indonesia saat itu, Bapak Soeharto, harus turun tangan langsung memberikan maklumat untuk menyudahi kekacauan yang diakibatkan kontroversi ini, sekaligus mencabut izin dari semua organisasi maupun yayasan untuk mengirimkan wakil ke ajang internasional. Bahkan dilarang untuk mengadakan pemilihan kontes kecantikan di Indonesia. Atas instruksi presiden inilah menyebabkan Putri Indonesia tidak mengadakan pemilihan untuk beberapa tahun ke depan. Hanya butuh waktu persiapan, kurang dari 2 bulan, Alia menuju Las Vegas yang menjadi tuan rumah dari ajang Miss Universe 96. Alia sendiri pada saat opening number di Miss Universe mengenakan baju adat dari Palembang, di mana dia memperoleh skor 8,50 untuk evening gown, 7,60 untuk swimsuit, dan 8,50 untuk interview. Sebagai bahan pertimbangan skor yang diperoleh pemenang Miss Universe saat itu, yakni Alicia Machado dari Venezuela, adalah evening gown 9,43, swimsuit 9,11, dan interview 9,43. Memang cukup jauh selisihnya, namun gak terlalu buruk sebagai perwakilan kedua dari Putri Indonesia yang dikirim ke ajang Miss Universe. Alia juga berkompetisi di era pertama Mr. Trump, yang dikenal dengan kemewahan yang ditawarkan, di mana Alia menjadi satu dari 79 kandidat yang memperebutkan gelar Miss Universe 96. Sayangnya, dirinya gagal masuk ke 10 besar. Setelah kembali ke Indonesia dengan hujatan yang diterima dari berbagai pihak, Alia Rohali baru benar-benar sah menyelesaikan tugasnya sebagai Putri Indonesia setelah menobatkan Berni Kaifada, wakil DKI 3 sebagai Putri Indonesia 2000 pada 10 Juli tahun 2000. Jika diakumulasikan, Alia Rohali menjabat sebagai Putri Indonesia selama 4 tahun, 4 bulan, dan 2 hari. Namun, setelah mengadakan kontes pemilihan Putri Indonesia sejak vakum 4 tahun, Yayasan Putri Indonesia tidak bisa langsung bebas mengirim kandidat ke ajang Miss Universe dan harus menunggu 5 tahun lagi, lalu akhirnya mengirim Putri Indonesia 2004 ke ajang Miss Universe 2005 yang saat itu diadakan di Bangkok, Thailand. Dan masih saja, keikutsertaan wakil Indonesia ini tetap mengundang kehebohan di tanah air, meskipun tidak sebesar berita saat Alia Rohali berpartisipasi di ajang Miss Universe 96. Well, aku harap penjelasan aku cukup detail dalam memberikan gambaran kepada kalian tentang kekacauan di sejarah kontes kecantikan Indonesia ini. Ini juga sebagai pengingat bahwa perjuangan Putri Indonesia tidaklah mudah dalam menciptakan atmosfer kontes kecantikan di Indonesia agar tidak dipandang lagi sebelah mata. So, aku pengen tahu tanggapan kalian di kolom komentar.